Shalom. Saudara sekalian, saya sangat bersuka cita bisa hadir di sini dan melihat satu bagian yang mungkin sudah ada yang pernah dengar, tetapi firman Tuhan selalu baru dan infonya juga tidak yang lama saja. Sebab ada satu roh yang sedang bekerja di antara orang Kristen, yaitu roh sok tahu gitu, sehingga cepat bosan. Akibatnya kalau sudah telah mendengar sesuatu langsung merasa tahu, tetapi belum pernah melakukannya, tapi sudah tahu begitu. Itu akibatnya kalau baca firman Tuhan, sekali baca gitu, udah baca satu kali Alkitab, langsung tahu, bosan untuk kedua kalinya. Biasanya begitu. Saya mau tanya dulu ya, jujur ya, siapa di sini yang sudah baca Alkitab sampai selesai satu kali saja dari Kejadian sampai Wahyu? Tolong angkat tangannya. Iya, ada provokasi. Ada 1, 2 gitu. Jadi ya agak malu juga kalau saya katakan ya, orang Kristen tapi nggak pernah baca selesai gitu, nggak pernah baca selesai. Alkitab ini tipis loh, hanya segini. Ini kalau dibaca hanya mau selesainya gitu, saya rasa ya tidak sebulan mesti habis gitu, kalau mau hanya selesai saja. Saudara-saudara sekalian, saya akan mulai dengan suatu contoh kasus. Diperlahankan sedikit bisa, ini terlalu keras, menggema, suaranya menggema. Volumenya diturunkan sedikit aja. Diturunkan sedikit volume. Ya. Saya akan mulai dengan sebuah kisah yang nyata, bukan di sini tapi di Amerika. Ada satu keluarga Kristen, orang beragama. Saya katakan Kristen beragama, bukan lahir baru. Suami istri sangat aktif di gereja sebagai diaken. Kalau untuk urusan program gereja luar biasa, untuk aktivitas, untuk pelayanan keluar, untuk pelayanan meja, untuk diakonia, untuk pelawatan, wah ini nomor 1. Aktif dalam organisasi gereja. Ya, suami istri. Boleh dikatakan kalau hari Minggu selalu hidupnya di gereja gitu. Juga hari lain, setiap kali juga ada rapat penting di gereja, mereka ikut rapat. Dan mereka dikaruniakan seorang anak laki-laki yang berusia 16 menjelang 17 tahun. Anak ini karena dididik dengan adat istiadat dan dengan peraturan yang baik, dan juga disuruh baca Alkitab meskipun mereka tidak lahir baru tapi diharuskan baca Alkitab, maka anak ini menjadi pemuda yang sopan, yang mengasihi, menghormati kedua orang tuanya, juga menghormati guru di sekolah, menjadi bintang pelajar di sekolahnya, mau baca Alkitab setiap hari meskipun bukan dari Kejadian sampai Wahyu tetapi hanya saat-saat teduh itu saja, mau berdoa. Dan anak ini begitu alim sehingga kurang pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Nah, orang tuanya melihat bangga mempunyai anak demikian, tetapi juga khawatir karena anak ini tidak bergaul. Nah, pada usia 17, waktu ulang tahun ke-17, maka atas usul kedua orang tuanya, maka diadakan pesta dan diundang teman-temannya yang di sekolah. Orang tuanya sudah menyediakan makanan secukupnya, minuman, soft drink sama jus ya, jus buah. Kemudian juga lagu-lagu diputar, lagu-lagu klasik ringan dan juga lagu-lagu rohani. Sambil menunggu teman-teman anaknya itu, mereka siapkan semua, dan ketika tiba saatnya, kedua orang tua ini kaget sekali karena yang datang teman-teman anaknya itu, waduh, pakaiannya luar biasa ya. Ada yang cuma pakai kaos oblong gitu, ada yang pakai baju tapi lengannya sebelah nggak ada, rambutnya dicat, ada yang hijau, ada yang merah, pakai ikat kepala, pakai jaket kulit, pakai sepatu kuda. Ya, kemudian jinnya yang belel atau yang sudah sobek sana sobek sini, dan mereka bawa tape recorder sendiri, sound system sendiri, dan mereka bawa minuman sendiri. Minumannya tentu bukan soft drink ya, minumannya apa? Whisky, brandy. Kaget sekali orang tua itu, dan mereka kemudian ganti musiknya itu dengan musik rock, dan mereka makan minum seenaknya tanpa dipersilahkan, langsung bikin acara sendiri di situ. Kemudian makan minum dan mabok-mabokan, muntah-muntah di situ. Tapi karena hari ulang tahun anaknya, terpaksa kedua orang tua ini menahan diri, dan separuh diusir, jam 12 disuruh pulang semua. Kemudian setelah itu si anak mulai diajak oleh teman-temannya untuk ikut dengar konser musik rock. Nah, biasanya malam minggu. Nah, mereka itu, anak ini dikasih seminggu sekali uang saku. Dulu dikumpulkan, ditabung. Sekarang itu waktu mereka pertama kali pergi, nah sejak itu anak itu setiap malam minggu
pasti akan pergi dan ikut dengar musik rock. Nah kemudian uang tabungannya, uang sakunya dibelikan piringan hitam, dibelikan kaset musik rock. Nah kemudian terjadi perubahan. Kamarnya yang dulu ada gambar Tuhan Yesus, ya, rapi, bersih, ada Alkitab, ada buku pelajaran. Sekarang mulai diganti. Gambar Tuhan Yesus diturunkan, diganti dengan gambar Mick Jagger, Stevie Wonder, Ozzy Osbourne, Madonna, Prince, ya, The Young Cannibals, Duran Duran, ya, Boy George, ini ya, penuh itu. Kiss, AC/DC, Genesis, Scorpion. Nah, kemudian setelah itu Alkitabnya hilang, kemana nggak tahu, diganti dengan buku-buku The Beatles, riwayat hidup The Beatles, Rolling Stone magazines, ya, majalah-majalah Rolling Stone, kemudian penuh dengan segala macam peralatan pemain musik rock. Dan kemudian terjadi juga perubahan sifat. Dia mulai kurang ajar sama orang tuanya, berani melawan, di sekolah rankingnya turun, gurunya juga dilawan, sifatnya berontak, tidak lagi mau baca Alkitab, tidak lagi mau berdoa. Dan kalau minggu pagi, nah ini biasanya kalau dulu tidak dibangunkan, pasti ikut orang tuanya ke gereja. Nah sekarang kalau minggu pagi, pulangnya sudah pagi, ya, sebab malam minggu berangkat jam 9 malam, pulangnya jam 2 pagi. Nah pagi-pagi jam 6 dibangunin sama orang tuanya, diajak ke gereja. Nah anak ini bilang apa? Daddy, I'm very sleepy, please. Ya, Papa, saya sangat ngantuk, lain minggu saja. Si papa mama ini begitu sayang sama anak ini, dia kira anaknya nanti lain minggu mau ikut. Iya dah, oke, kamu tidur saja, lain minggu ikut ke gereja ya. Iya gitu. Minggu berikutnya begitu juga, dikasih bangun tetap saja bilang, aduh maaf pak, saya ngantuk, lain minggu saja. Lain minggu tidak ke gereja. Dan pada suatu saat papanya yang begitu sayang sama dia mau lihat anak ini pulang jam berapa sampai tidak bisa bangun pagi lagi kalau minggu. Nah kemudian pada malam minggu ketika si anak pergi, si ayah itu tunggu gitu. Mulai jam 1 ditungguin, jam 1 tidak pulang, jam 2 tidak pulang, jam 3 tidak pulang, setengah 4 dia lihat, dia dengar ada yang buka pintu haknya. Dia tahu ini anaknya pulang, tanpa diketok pintu dibukakan dulu oleh bapaknya. Bapaknya sungguh seorang ayah yang sangat mengasihi kepada anaknya. Coba bandingin nanti sama ayah saudara ya, ayahnya itu baik nggak gitu ya. Udah pulang setengah 4, belum ketok pintu sudah dibukakan pintu. Coba lihat, bukan untuk dipukul, bukan untuk dimaki, tetapi untuk dirangkul. Dia bilang, nak, kenapa baru pulang jam setengah 4? Ternyata anak itu dalam keadaan mabuk. Dan ketika ayahnya merangkul, anak itu angkat tangan bapaknya, dia buang tangan bapaknya, dia bilang apa? Kemudian dia menatap bapaknya dan mengatakan dalam bahasa Inggris, Dad, I want to kill you. Bapak, aku mau bunuh kau. Wah, si bapak kaget. Tapi dia sadar anaknya ini lagi mabuk. Jadi dia rangkul lagi anaknya, dia bilang, anakku, kau lagi mabuk, engkau tidak tahu apa yang kau katakan. Mari tidur. Diajak, dipayang ke tempat tidur, direbahkan di tempat tidur, sepatunya dicopotin, lihatin ayahnya begini baik, diselimutin. Nah besok paginya, anak ini dibawa ke psikiater, ke ahli jiwa. Ingat saya katakan, orang tua ini orang Kristen beragama, tapi tidak lahir baru. Artinya, tidak percaya penuh pada Tuhan Yesus. Kalau ada apa-apa, oh ini mabok ya, mungkin sarafnya terganggu. Nomor 1, ahli jiwa, bukan Tuhan Yesus. Dibawa ke dokter ahli jiwa. Kemudian diadakan penyelidikan. Kenapa anak ini mengatakan, ayah, aku mau bunuh engkau. Waktu diselidiki selama berminggu-minggu, anak ini normal. Tidak ada kelainan sarafnya. Akhirnya jiwa berontak makin hebat. Di rumah mulai kasar, banting-banting ini merusak barang segala macam. Akhirnya dibawa ke pendeta. Nah, kalau sudah nggak ada jalan lain, dibawa ke pendeta. Nah, pendetanya sudah lahir baru kan, jadi didoain, ditumpang tangan. Terus Roh Kudus bicara, anak ini kemasukan roh jina. Ya mungkin dengan Dr. Daniel, Ibu Meiti ada LSD lah, Love, Sex and Dating. Itu roh jina. Nah kenapa? Nah kemudian didoakan dan Roh Kudus buka rahasia anak ini. Anak itu mengaku, dia katakan begini, ketika dia pertama kali diajak nonton pertunjukan musik rock, dia kaget sekali karena dia tidak pernah melihat atau mengharapkan keadaan yang demikian. Musiknya begitu keras sampai dia tutup telinganya karena dia tidak tahan dengar itu. Kemudian dia lihat teman-temannya seperti kerasukan, berubah semua sifatnya, minum-minuman, mabuk-mabukan. Kemudian mereka mengadakan seks massal di lapangan sama siapa saja gantian. Dan dia itu diajak ikut tapi dia tidak berani karena sejak kecil sudah dididik menurut Alkitab. Jadi ada Roh Kudus itu menolak supaya dia tidak lakukan itu.
Dia pulang dengan depresi, dengan frustasi yang luar biasa. Karena dikatakan kuno, kamu bukan anak muda, kamu ini apa? Banci. Tetapi karena dikatakan begitu, minggu berikutnya ikut lagi. Tetap saja Roh Kudus menolak. Sehingga akhirnya dia berkelahi dengan dirinya sendiri. Dia katakan aku tidak banci, tapi temannya bilang, ayo, masa kamu takut main seks? Nah pada suatu ketika roh zina itu masuk ke dia. Roh itu bisik sama dia. Kenapa kamu takut main seks? Kamu takut kena AIDS ya? Kamu takut kena gonorrhea, takut kena sipilis? Jangan takut. Ada satu perempuan, kalau kamu main seks sama dia, kamu tidak akan kena AIDS, tidak kena gonorrhea dan sipilis. Siapa perempuan itu? Roh zina itu bisik, ibumu sendiri. Nah itu sebabnya waktu dia pulang, dia begitu frustasi, begitu depresi, sebab dia tahu dia tidak akan bisa bersetubuh dengan ibunya kalau dia tidak bunuh bapaknya. Itu sebab dia bilang, Dad, I want to kill you. Sampai begitu dalam roh zina itu. Hati-hati. Hanya karena musik. Nah sekarang, adik-adik sekalian ya, saya mau tanya satu pertanyaan di sini. Saya sudah siapkan ini. Mengenai musik apa saja? Mengenai musik apa saja gitu ya. Termasuk musik rohani. Musik juga bukan hanya musik rock, juga musik pop, musik jazz. Ya musik apa saja yang sudah senangi, keroncong, klasik, dangdut, kasidah, apa saja boleh. Ya kalau kasidah kan gampang gitu, kasidah dah gitu. Ya, apa saja gitu. Nah coba jawab pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, apa arti musik bagimu? Pernah tidak tanya? Umpamanya suka musik jazz ini, tanya pada diri sendiri, apa artinya musik jazz bagi diriku? Apa untungnya bagi diriku? Hidup manusia itu singkat. Kalau kita hanya ikut dengan selera kita, tanpa kita tahu apa gunanya untuk hidup kita akan rugi besar. Pernah tidak tanya? Yang suka dengan musik rock tanya, apa gunanya musik rock itu bagiku? Yang suka dengan musik pop tanya, apa gunanya musik pop itu bagiku? Nah, kasus yang tadi, itu gunanya. Sudah akan dirubah wataknya mengikuti musik yang senangi itu. Seperti anak tadi ikut musik rock kena roh zina. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apa efeknya bagi hidupku? Apa efeknya bagi hidupku? Apa? Nanti kalau saya sudah suka dengan musik itu, bagaimana pengaruhnya terhadap diriku? Nah, saya kembali ke anak tadi. Kenapa anak tadi tidak mau ke gereja lagi? Karena apa? Karena tanpa orang tuanya tahu, tanpa anak itu pun sadar, dia sudah pindah agama. Dia bukan lagi agama Kristen. Agama apa? Nanti saya jawab. Dan tanpa anak itu sadar juga, dia sudah pindah gereja. Gerejanya yang mana? Tuhannya yang mana? Sudah tahu gerejanya yang mana? Gerejanya dan Tuhannya akan kita lihat nanti. Nah, pindah agama. Kenapa dia pindah agama? Kita lihat. Saya tulis di sini beberapa cuplikan daripada tokoh-tokoh musik rock ketika ditanya apakah arti musik rock. Ya, pertama David Bowie. Ya, David Bowie ini dia disebut salah satu tokoh musik rock yang sangat terkenal sekali, yang 2 tahun yang lalu pada bulan Desember mengadakan pertunjukan di negara Swiss, musim salju. Dan kemudian pemuda-pemudi di Amerika dan seluruh Eropa datang ke Swiss hanya untuk menonton pertunjukan musik rock David Bowie. Dan mereka untuk beli tiketnya, bermalam di salju, tidur di camping, di tenda-tenda dan sleeping bag. Itu mereka tidur di salju selama 3 malam 4 hari hanya untuk antri beli tiketnya David Bowie. Sampai wartawan tanya, pemuda-pemudi, kenapa kau begitu keranjingan dengan David Bowie? Kenapa mau sampai tidur 3 malam di salju kedinginan hanya untuk antri beli tiketnya David Bowie? Dan ketika mereka nggak dapat, mereka dobrak stadion itu sampai rubuh pintunya dan banyak yang mati tertimpa pintu dan keinjak-injak oleh teman. Mereka jawab apa? Because David Bowie is God. Ya, bagi mereka David Bowie itu adalah Allah. Nah itu sebabnya ketika ditanya sama David Bowie, apa itu musik rock? David Bowie menjawab, rock music has always been the devil's music. Musik rock selalu merupakan musik setan. Yang bilang ini bukan yang anti musik rock, tetapi tokoh musik rock. Kemudian ada satu tokoh lagi, Blackie Lawless namanya.
Ketika ditanya apa itu musik rock, dia bilang, I look at rock like a religion. Saya melihat musik rock itu seperti agama. Lihat, agama. Bukan hanya sekedar musik, agama. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne yang bertingkah begitu kasar dan begitu kerasukan oleh setan. Karena saya lihat sendiri waktu saya di Amerika, meskipun melalui televisi, saya tidak akan mau pergi ke daerah yang Bronx atau tempat-tempat yang kacau itu. Di televisi saya lihat Ozzy Osbourne nyanyi. Orangnya cakep, rambutnya pirang, matanya biru. Dia nyanyi 3-4 lagu dengan teriak-teriak sampai keringatan. Kemudian dia buka bajunya, dia telanjang dada. Dan kemudian di dada kanannya ada tato kepala naga. Sudah tahu kan naga itu lambang siapa? Ya. Kemudian dia pakai taring seperti Dracula. Jadi bukannya cakep tapi jadi jadi mengerikan. Kemudian make upnya, matanya seakan-akan bisa merah gitu. Ya, jadi seperti Dracula betul-betul. Kalau saudara baca Tempo yang baru terbit ini, memang sekarang diketemukan lensa special contact soft lens itu, kalau dipakai itu bisa ada warnanya, bisa kuning, hijau atau merah kalau kena sorot mata, kalau kena sorot lampu. Ya. Nah, kemudian setelah itu waktu dia nyanyi lagu keempat, dia gerakkan tangannya ke belakang dan dari belakang maka datang seorang memakai baki atau nampan, ada satu gelas anggur yang isinya darah. Dia ambil dan dia angkat gelas dengan darah itu ke atas. Kemudian dia ucapkan beberapa mantra bahasa yang kita tidak kenal untuk memanggil Lucifer. Kemudian dia tuang, bukan minum tapi dia tuang sehingga kepalanya, lehernya, dadanya semua penuh dengan darah. Dan sangat mengherankan. Penonton seperti kerasukan, seperti dihipnotis, semua berkelahi, saling pukul, ditusuk dengan pisau, dipukul dengan bangku, darah di mana-mana. Dan ketika polisi datang, mereka lawan polisi. Mereka mengatakan, polisi itu cops namanya ya. Mereka bilang, pigs, babi, pigs, get out, babi, keluar, Polisi dibilang babi. Kemudian Ozzy Osbourne masih kurang puas. Dia ambil kalong. Kalong yang besar itu direntang sayapnya kiri kanan. Dia nyanyi teriak-teriak, nih kepala kalong di sini. Kemudian dia dekatkan, kalong itu menggigit pipinya Ozzy Osbourne sampai darahnya muncrat. Kemudian dia balas gigit kalong itu dan dia makan kalong itu mentah-mentah kepalanya. Masih belum puas juga, dia ambil bulu merpati putih, lambang Roh Kudus. Merpati putih itu dicabik-cabik dan diisap darahnya di hadapan penonton. Nah, Ozzy Osbourne itu begitu. Nah, Ozzy Osbourne ketika ditanya, apa itu musik rock? Dia langsung menjawab tanpa tedeng aling. Dia katakan, rock is a religion. Musik rock adalah agama. Nah, anak itu tanpa sadar, orang tuanya pun tidak tahu bahwa dengan melalui musik rock itu, dia sudah pindah agama dari agama Kristen menjadi agama musik rock. Sekarang siapa Tuhan daripada agama musik rock ini? Pasti bukan Tuhan Yesus. Yang kita lihat siapa Tuhannya. Ada satu kelompok pemain musik rock yang menamakan dirinya The Gods, G-O-D-Z. Ini dalam bahasa Jerman artinya Allah-Allah. Mereka kalau mau main bergandengan tangan dan angkat tangan, mereka teriak, "We are your gods, we are your gods, we are your gods." Kami adalah Allah kalian, kami adalah Allah kalian, kami adalah Allah kalian. Lihat. Kemudian ada satu lagi kelompok namanya Jethro Tull. Ya, Jethro Tull ini membuat suatu piringan hitam yang berjudul Aqualung. Kemudian di album piringan hitam itu di bagian belakang ditulis tulisan seperti ini. Ya, saya bacakan ya. Ini sangat menghujat sekali. Saya bacakan supaya tidak salah, saya bacakan apa yang ditulis di belakang album Aqualung dari Jethro Tull. Pada mulanya manusia menciptakan Allah, dan menurut gambar dan rupa manusia Allah diciptakannya. Lalu manusia memberi kepada Allah banyak nama, supaya Allah menjadi Tuhan atas seluruh bumi, sebagaimana manusia berkuasa atas bumi ini. Dan pada hari yang ke-7.000, manusia berhenti daripada segala pekerjaannya, dan berharap dan memandang Allah buatannya, serta berkata, sungguh amat baik. Nah, saudara di sini meskipun banyak yang belum membaca Alkitab, puji Tuhan, ngerti bahwa ini adalah bertentangan sama Kejadian pasal 1. Ngerti. Tetapi orang Amerika, Eropa yang turunan Kristen tidak pernah baca sama sekali Alkitab, mengatakan ini betul. Mereka tidak ketawa, mengejek, tapi mereka katakan, iya, betul kalau begitu Allah itu ciptaan manusia. Karena manusia berpikir, maka Allah itu ada. John Lennon sebelum dia dibunuh,
Dia membuat sebuah lagu. Dia katakan apa? Allah itu adalah sebuah konsep pikiran manusia. Karena manusia berpikir, maka Allah itu ada. Kemudian dia katakan apa? Don't believe in the Bible. Don't believe in church. Don't believe in Jesus. Just believe in me. Dia katakan jangan percaya sama gereja. Jangan percaya sama Alkitab. Jangan percaya sama Yesus. Percaya saya. Artinya apa? Dia menunjuk dirinya itu sebetulnya Allah. Tapi kok bisa dibunuh? Sekarang kita lihat. Apakah betul kalau Allah itu buatan manusia? Kita lihat Yeremia 16. Yeremia 16. Ayatnya yang ke-20. Kita baca sama-sama ayat ini. Yeremia pasal 16 ayat yang ke-20. Ya, sudah dapat? Yeremia 16 ayat 20, firman Tuhan demikian. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Ya. Kalau saja orang Kristen tahu firman Tuhan, pasti mereka mengatakan Yetro ini gila. Tidak mungkin demikian. Tidak mungkin tertipu. Ya. Kemudian Jane Simon. Jane Simon adalah bekas penyanyi Kiss, mantan penyanyi Kiss. Kiss ya, K-I-S-S. Itu bukan cium, tetapi artinya kids in Satan service. Anak-anak yang melayani setan. Kids in Satan service. Itu adalah arti daripada kepanjangan Kiss. Ya. Sudah tahu apa yang dikatakan oleh Jane Simon? Dia katakan, aku selalu ingin jadi Tuhan. Ya, makanya mereka disebut superstar. Dan kemudian mereka membuat sebuah lagu Jesus Christ Superstar. Itu penghujatan. Mereka menyamakan dirinya dengan Yesus. Yesus itu superstar, kami juga superstar. Yesus itu Tuhan, kami juga Tuhan. Yesus itu udah mati, kami masih hidup, kami lebih berkuasa. Kurang ajar sekali. Ya. Kemudian ada lagi Motley Crue. Motley Crue, satu kelompok pemain musik rock yang sangat tidak bermoral. Nanti sudah dengar di sesi kedua lagu-lagunya. Itu mempunyai satu lagu kebangsaan yang namanya Shout at the Devil. Berteriak kepada iblis. Kalau minta apa saja, teriaknya pada iblis, bukan kepada Tuhan. Karena apa? Dengan lain kata, iblis itu yang Tuhan. Led Zeppelin. Led Zeppelin mempunyai sebuah lagu yang namanya House of the Holy. Rumah orang kudus. House of the Holy. Ketika diputar mundur, maka kedengarannya begini. Satan is really Lord. Setan itu yang sebenarnya adalah Allah. Ya, kalau sudah dengar House of the Holy, sudah pikir, wah ini lagu rohani. Rumahnya orang kudus gitu. Kalau liriknya tidak apa-apa, syairnya tidak apa-apa. Tapi ketika diputar mundur, sudah akan jelas dengan Satan is really Lord. Setan itulah yang sebenarnya Tuhan. Dan itu kalau masuk di bawah sadar saudara, nanti waktu baca, ini Yesus ini Tuhan apa? Apakah Lucifer bukan jadi Tuhan? Blue Oyster Cult, B-O-C, ya, B-O-C, Blue Oyster Cult. Ini mempunyai satu lagu yang judulnya Mirrors atau cermin-cermin. Waktu diputar mundur, kedengarannya apa? Furthermore, our Father who are in heaven, Satan. Selanjutnya, Bapa kami yang di surga adalah setan. Ya, The Beatles. The Beatles dengan lagunya Obladi Oblada. Wah, paling enak lagunya ya. Obladi Oblada, hey, da 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 da. Wah, enak sekali gitu ya. Nah, waktu lagu yang enak ini diputar mundur, nanti saya kasih dengar rekamannya. Waktu diputar mundur, nanti kedengarannya begini. Seperti orang berbahasa roh. Wala 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 haleluya. Hi devil, he's devil. Haleluya itu bukan pada Tuhan tapi kepada setan. Kau setan, hai setan. Kemudian the true Lord is Satan, Satan, Satan. Ya. Tuhan yang sebenarnya adalah setan, setan, setan. Adanya di lagu Obladi Oblada. Sudah tahu kan? Musik rock itu bukan hanya musik tetapi agama. Dan sudah tahu sekarang siapa Tuhannya? Nah kemudian gerejanya mana?
Mana gerejanya? Gerejanya diskotik. Ya, karena malam minggu ke diskotik terus, maka minggu paginya tidak bisa ke gereja. Ya, diskotik, panggung-panggung pertunjukan musik rock, di kamar-kamar pribadi pemuda-pemudi yang selalu ada musik rocknya itu, di Walkman itu juga gerejanya. Ya. Kemudian di mobil saudara yang ada tape recordernya itu, yang kalau setir mobil langsung nah itu. Ya, itu adalah gereja-gerejanya. Haleluya. Nah, coba lihat. Kita sudah tahu itu sedikit. Sekarang saya mau lihat tema daripada retreat ini, sungguh indah ya. Meskipun ketutupan layar, saya bisa lihat you katanya. You are a chosen people. You are a chosen people. Artinya saudara adalah umat yang dipilih. Kemudian gambarnya bagus sekali. Tangan Tuhan. Di tangan Tuhan itulah kita memuji, kita tunduk, nyembah, angkat tangan, tepuk tangan, sujud. Bagus sekali. Apakah ini hanya suatu gambar saja? Hanya berlaku tanggal 17, tanggal berapa sekarang sih? 27 sampai tanggal 29. Setelah itu, bygone, goodbye and gone forever. Ya, apakah tulisan itu juga hanya 27 sampai 29 saja? Bahkan sekarang sudah tanggal 28. Kemarin sudah lupa. LST apa sih? Nggak tahu, lupa gitu. Apakah begitu? Kita akan lihat sekarang satu slide. Ya, iblis juga mengadakan retreat. Retreatnya itu bukan 3 hari, 365 hari setahun. Ya, sepanjang hari retreatnya. Judulnya juga begitu. You are the chosen people to go to hell. Ini kurang lengkap. Iblis lebih pintar kalau bikin tema. Mestinya tulisnya, you are a chosen people to go to heaven. Mestinya gitu. Lain kali pengurus pemuda Betani pikir dulu tuh, doa dulu kalau mau bikin tema gitu. Kalau cuman you are a chosen people, iya deh. Kemana? Surga apa neraka? Pilih sendiri katanya. Enak betul. Akibatnya apa? Akibatnya tidak ada disiplin. Saya baru masuk udah tahu di sini ada kekacauan. Ada yang nggak mau ikut. Session itu saya udah pernah dengar artinya. Untuk apa artinya? Dia akan diam di kamar tidur ngelamun, kerasukan setan nanti. Ya, ada yang katanya retreat pemuda-pemudi dicantumkan di peraturannya belum menikah. Datangnya suami istri. Loh, kok begitu? You are a chosen people, tapi untuk apa? Kalau kita tidak bisa mentaati peraturan yang begitu mudah, bagaimana bisa mentaati hukum Allah? Ya, coba lihat. Kalau iblis yang bikin ini, waduh, luar biasa. Bukan 3 hari, biayanya bukan sekian ratus ribu, miliaran, dan iblis kasih keluar uangnya. Dia bilang apa tapi temanya? You are a chosen people to go to hell. Kalau perlu 3 hari. You are a chosen people, tapi untuk apa? Kalau kita tidak bisa mentaati peraturan yang begitu mudah, bagaimana bisa mentaati hukum Allah? Ya, coba lihat. Kalau iblis yang bikin ini, waduh, luar biasa. Bukan 3 hari, biayanya bukan sekian ratus ribu, miliaran, dan iblis kasih keluar uangnya. Dia bilang apa tapi temanya? You are a chosen people to go to hell. Kalau perlu 365 hari, setiap hari sampai semua tidak bersisa lagi. Karena iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Selesai semuanya. Semuanya pasti masuk neraka gitu. Kalau ini 3 hari, untung-untung ada gitu ya. Sepertiga masuk surga ya udah, untung besar, rugi besar, bukannya untung besar. Nah itu. Ya, coba lihat ini. Maunya kan begitu tuh. Tapi kita lihat kalau retreatnya iblis. Ini ke sini. Iya. Nah, itu. Nah, lihat bertentangan tidak? Lihat itu. Ini kepalanya kurang ini ya. Nah, kepalanya ada tanduknya.
Mau nggak? Itu Allah bukan itu? Kepalanya bertanduk. Gitu. Kemudian kupingnya, telinganya seperti telinga kambing. Matanya merah sadis. Gitu. Kemudian badannya berotot gitu seperti tukang angkat besi gitu ya. Kemudian separuh tubuhnya kambing. Ini disebut the music real master. Inilah maestro atau guru besar musik. Itu Lucifer dalam versi Yunani. Disebut Dewa Pan. Kalau sudah perhatikan, dia meniup seruling yang seperti harmonika dari besar ke kecil. Namanya syrinx. Itu gunanya untuk membius bawah sadar manusia supaya terkena dengan pengaruh jahat dan tidak lagi bisa berpikir normal. Kemudian dia juga di depannya ada gitar elektrik modern. Artinya si iblis ini menguasai semua alat musik dari yang paling sederhana sampai yang paling modern apapun juga dikuasai. Dan dia berdiri bukan di atas tangannya Allah, tetapi dia berdiri di atas neraka. Dan dia bawa semua orang-orang itu untuk masuk kemana? Masuk neraka. Bukan di situ. Ya, kontras sekali. Saya nggak ngerti temanya ini, nggak dikasih tahu panitia. Panitianya pinter sekali. Jadi, tapi Roh Kudus lebih pinter gitu. Ya, lihat mau yang mana ini? Ini kan you are a chosen people juga kan? Itu sedang berbaris, antri lagi masuk ke neraka. Aduh. Ya, kita lihat. Kemudian kita lihat lagi, berikutnya lagi. Kalau saudara ikut ini, ya, kalau saudara ikut ini, ya, saya bisa. Kalau saudara ikut itu artinya setuju jadi orang pilihan gitu. Jabatan tangan bukan pada Tuhan, tapi jabatan tangannya sama tengkorak. Ya. Ini ada stikernya. Saya baru pulang dari Amerika bulan Juni-Juli, saya pergi ke Amerika. Sekarang dijual stiker-stiker begini di Amerika khusus untuk pemain-pemain musik rock. Wah, itu kok kepotong begini. Nah. Iya, begitu ya. Coba baca gitu. Bahasa Inggrisnya pintar nggak orang Surabaya gitu. Pintar ya? Pasti bisa gitu, bisa nggak ngerti. Itu teens, artinya teenagers. Ya, remaja-remaja. Teens are shaking hands, ya, remaja-remaja sedang berjabatan tangan with death, dengan maut. As rock music keeps leading, sebagaimana musik rock tetap memimpin its victim down the path of destruction. Korban-korbannya menuju jalan kebinasaan. Nah, tadi kan jalan kebinasaannya kan? Tanpa sadar, jabatan tangan sama maut. Dan ini iblis itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena apa? Karena dia berani melawan Allah. Dia punya kuasa. Siapa bilang iblis dia punya kuasa dan liciknya luar biasa. Tidak mungkin kita bisa menang lawan iblis. Dan iblis itu begitu licik, dia tahu pada suatu saat dia akan dipanggil oleh Tuhan. Tuhan bilang, iblis kamu kurang ajar, kamu licik. Kamu bukan hanya bapak pendusta, tapi kamu ini bapak pendusta, Tuhan bilang. Akibatnya lihat, anak-anakku banyak yang masuk neraka. Iblis bisa bilang, Tuhan, saya bukan hanya bapak pendusta. Saya juga sering mengatakan kepada manusia, terang-terangan saya katakan, tidak dusta, terang-terangan, seperti ini terang-terangan. Tetapi mereka sendiri mau. Ayo bagaimana? Mereka sendiri mau. Nah, kalau kemudian ada lagi akibatnya. Kalau orang sudah jabatan tangan sama iblis ini, sekarang stiker ini berubah menjadi tato, ditato di sini, di lengan, di dada, di pundak, di mana saja gitu ya. Ini. Ya. Ini kejadian betul-betul. Waktu saya di Amerika, dari Honolulu, saya terbang ke LA, saya lihat ada sepasang suami istri punya anak laki-laki usia 5 tahun. Yang si suami ini, si bapak ini rambutnya pendek, badannya besar, pakai kaos oblong gitu, pakai celana kolor gitu, naik kereta terbang, pesawat terbang. Aduh. Kemudian badannya penuh dengan tato, ngeri ngelihatnya sekali. Nah, istrinya ini rambutnya udah di ungu, hijau, merah gitu ya. Pakai singlet, nggak pakai BH. Pakai baju short begitu kan. Kemudian di bahu kirinya, mereka duduk di sebelah kanan saya agak depan, si istri paling ujung. Jadi saya lihat bahunya ini. Di bahunya ada tato ini. Born to raise hell, dilahirkan untuk membangun neraka. Karena sudah jabatan tangan sama iblis. Ya, itu kan setan perempuan.
Nah, kemudian di telapak di punggung tangannya, saya tidak tulis ini, di punggung tangannya ditulis apa? Rock and roll music. Born to raise hell dengan apa? Dengan musik rock. Ya, jelas dikatakan, tapi kalau tidak mau ngerti, iblis tidak mau disalahkan. Nah, saudara sekalian, kita lihat lagi berikutnya. Kalau tadi perhatikan ini, ya, mukanya lihat, orang biasanya ya, kalau suka dengan sesuatu lama-lama mirip dengan itu gitu, ya. Ya betul. Betul. Dulu saya juga begitu. Dulu saya itu kalau suka Elvis Presley, waktu lagi Elvis Presley itu lagi sedang hebat-hebatnya di Indonesia, ikut gitu, celananya yang ketat gitu. Pakai baju dibuka kancingnya gitu ya. Kemudian rambutnya dipanjangin, disisir sampai dengan minyak rambut yang sampai lengket gitu, tapi ininya diacak-acak lagi. Jalannya juga wah gaya Elvis. Wah, semua ikut gitu. Kemudian pernah saya kuliah, ada satu dosen, saya senang sama dosen itu. Dosen itu kalau mau bicara selalu gini dulu melidahnya. Lama-lama saya pada senang, lama-lama gitu. Betul. Betul. Nanti umpamanya ketua pemudanya kan di sini Daniel umpamanya, Daniel kalau ngomong suka begitu kan. Lama-lama kalau yang suka sama Daniel, lama-lama Nah ini pemain musik rock tahu setan itu kan, aduh mukanya enggak, tidak ada yang pernah melihat muka setan. Karena apa? Karena setan ini sudah dihanguskan oleh Tuhan dan mukanya jelek sekali. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Kalau dia lari dari kita, yang kita lihat punggungnya, tidak pernah melihat mukanya. Karena mukanya jelek sekali. Nah kita lihat ini. Orang yang suka musik rock, meskipun tidak tahu mukanya kayak begini nih, dewanya ini. Nah kita lihat sekarang, salah satu daripada artis musik rock ini. Begini mukanya. Nah, lihat. Mukanya cakep-cakep, dibikin begitu. Lihat di dahinya ada salib terbalik, artinya antikris. Ya. Kemudian di wajahnya itu digambar sepertinya gambar kalong itu sebetulnya. Namanya Kim Peterson, sekarang terkenal sekali di Amerika dengan nama artis King Diamond. King Diamond, Raja Berlian. Ya. Ini yang disebut berlian itu adalah dikatakan iblis itu adalah malaikat terang tadinya. Ya. Kemudian make up setan motif kalong, di mukanya ada salib yang dibalik di atas dahinya, antikristus. Sekarang saya kasih lihat satu gambar lagi, seorang tukang pukul. Bekas tukang pukul, ya, mantan tukang pukul dari Prince, penyanyi Prince dan AC/DC. Ini timbangannya 200 kilo. Big Chick Hansberry namanya, bodyguard dari Prince dan AC/DC. Tapi sekarang puji Tuhan bertobat luar biasa. Melalui anaknya Tuhan hantam luar biasa sampai dia harus ngaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, ya itu untuk ini ya, untuk pertama kali. Kemudian kita teruskan. Nanti pada session kedua, saudara boleh tanya. Tanyanya supaya tidak malu, tulis di kertas. Ya, kertasnya nggak usah banyak, nggak usah besar-besar. Satu halaman buku itu bisa dibagi 4 gitu ya. Tulisannya yang jelas gitu, jangan tulisan dokter, nanti saya nggak bisa baca, saya kasih resep nanti. Saya kasih obat bukannya jawaban. Ya, tanpa nama, tidak usah sebut nama, hanya pertanyaan saja. Boleh 1, boleh 2, boleh 10 pertanyaan, silakan gitu ya. Supaya tidak malu yang tanya. Saya tidak mau mempermalukan saudara, tapi boleh tanya bebas, hanya dibatasi tentu soal musik. Ya. Nah sekarang kita teruskan mengenai musik ini. Saya akan di sini akan memberitakan bahwa setan itu mempunyai rencana untuk menghancurkan umat manusia. Tetapi cara setan menghancurkan umat manusia itu begitu baiknya sampai orang itu dihancurkan tetapi senang-senang begitu. Matinya kesenangan begitu. Ya, matinya kesenangan. Untuk itu harus ada rencana yang luar biasa. Sudah tahu mati kesenangan antara lain bagaimana? Matinya itu senang. Yaitu umpamanya kalau kita kecanduan candu, ya, dulu disebut madat. Orang yang kecanduan candu disebut pemadatan. Ini kalau mati candu itu senang gitu.
tambah dosisnya teler, terus wah, terus mimpi jadi orang kaya, ketawa sendiri gitu ya. Lama-lama kan mati sendiri gitu. Ya, itu adalah lain. Salah satu lagunya dulu pernah terkenal, Killing Me Softly. Bagaimana membunuh orang pelan-pelan? Kasih candu, makin lama makin banyak dosisnya, nanti dia mati pelan-pelan. Nah, kita akan lihat di sini 8 agenda setan, ya, 8 agenda setan. Kita buka Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21. Ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. Wahyu 21 ayat 7 dan yang ke-8. Wahyu 7 sesuai dengan gambar retret kita itu yang ada di situ. You are a chosen people to go to heaven. Ayat 8 adalah tadi yang telah ditayangkan tadi di overhead projector. You are a chosen people to go to hell. Ya. Ya, kita akan baca kedua ayat ini. Sudah dengarkan baik-baik. Firman Tuhan tertulis di Alkitab kita demikian. Barang siapa menang, artinya tidak ada kecuali, hanya yang menang saja. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku, yaitu Tuhan Yesus, akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah itu, you are a chosen people for Jesus Christ. Ya. Ayat yang ke-8, tetapi orang-orang penakut, pertama, penakut. Kedua, orang-orang yang tidak percaya. Yang ketiga, orang-orang keji. 4, orang-orang pembunuh. 5, orang-orang sundal. 6, tukang-tukang sihir. 7, penyembah-penyembah berhala. Dan ke-8, semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara sekalian, iblis membuat rencana, dia tidak tahu rencananya itu sesuai sama firman Tuhan. Itu yang menandakan iblis itu tidak maha tahu. Jauh sebelum iblis membuat rencana untuk membinasakan manusia, dia kira rencananya itu adalah bertentangan sama rencana Tuhan. Tuhan sudah buat itu. Dan Tuhan sudah katakan pada Yohanes ketika dia di Pulau Patmos diangkat oleh Roh Allah untuk melihat kejadian yang akan datang melalui hikmat surga. Tuhan sudah membuat rencana dan iblis itu tidak tahu rencana itu sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, apa itu rencana iblis? Kita akan lihat khususnya di seluruh dunia, ya. Agenda pertama tahun 1950, tahun 1960. Tahun 1950 sampai dengan tahun 1960, itu 10 tahun jangkanya. Siapa di sini yang lahir tahun 1950? Coba tolong angkat. Ada yang lahir tahun 1950? Enggak ada gitu. Jadi belum tahu. 1960 ada nggak yang 60? Lahir tahun 60? Belum tahu juga gitu. Puji Tuhan. Tahu nggak tahu tetap mati gitu. Iya kan? Kenapa? Saya kasih tahu. Saya lahir tahun 40, udah tahu ini, saya alami. Saudara kan tidak tahu kan? Tetapi sama saja, saya dan saudara akan mati. Karena agenda setan ini kalau saya umpamakan racun, saya tahu itu racun, saudara tidak tahu itu racun, kita sama-sama minum, dua-duanya mati. Tidak ada persoalan tahu atau tidak tahu. Tetapi pada kali ini Roh Kudus mau memberitahukan kita supaya kita tidak terperangkap untuk masuk dalam rencana setan itu. Tahun 1950 sampai dengan tahun 1960 menghasilkan generasi frustasi. Ini namanya generasi frustrasi atau depresi. Yang tadi di dalam Wahyu pasal 8 disebut orang penakut. Orang yang frustasi, yang depresi tidak bisa menghadapkan kenyataan. Takut, bimbang, ragu-ragu, tidak berani bertindak, tidak punya iman, cengeng. Nah ini ciri-cirinya. Melalui apa saudara sekalian? Melalui lagu-lagu musik yang dulu belum ada musik rock. Ini dipersiapkan untuk lahirnya musik rock. Yaitu daripada kandungan yang takut, yang bimbang, yang ragu, yang jahat, yang berontak terhadap Allah. Sebab orang yang penakut, yang depresi, frustrasi artinya tidak percaya akan kuasa daripada Allah. Musiknya pada waktu itu dikenal dengan nama blues, musik blues, ya.
Nah, blues itu, arti kata blues memang artinya depresi atau frustrasi. Nah, lagu-lagunya antara lain adalah yang saya nyanyikan, lagu-lagu yang saya masih ingat umpamanya Blue stay away from me, blue stay away from me, time goes by, stay away from me. Ya. Kalau itu Louis Armstrong dulu kalau nyanyi Blue stay away from me, blue stay away from me, gitu ya. Nah ini lagunya antara lain itu. Kemudian judul-judul lain, I don't care what you say. Ada satu lagu blues, lagunya contoh ini, I don't care what you say, why don't you just go away. Nah, anak-anak muda itu dengar, I don't care what you say, artinya aku tidak peduli apa yang kau katakan, why don't you go away, mengapa kau tidak pergi saja. Nah, itu masuk ke dalam sadar dan bawah sadar mereka, sehingga akhirnya mereka bimbang, takut, frustasi. Nah, ketika mereka itu dinasehati oleh orang tuanya, mereka bilang apa? I don't care what you say, why do you go away. Nah, coba lihat. Nah, ayo. Nah, ini masuk gitu. Kemudian ada lagi lagu Die Young Stay Pretty. Ini lagu blues yang pernah dilarang di Perancis karena kalau lagu ini diputar banyak pemuda-pemudi yang bunuh diri. Judulnya Die Young Stay Pretty. Mati muda tetap cantik. Ya, kata-katanya begini, syairnya saya bacakan. You don't want to get old. Kamu tidak mau kan menjadi tua and see ugly dan kelihatannya jelek. You don't want to grow up and start wrinkling. Kamu kan tidak mau tumbuh menjadi besar kemudian menjadi peot. Die young, stay pretty. Mati muda supaya tetap cantik. Lagunya enak. Die young, stay pretty. Die young, stay pretty. Diulang-ulang seperti mantra. Masuk. Sedikit saja pacarnya nggak datang, bunuh diri. Sedikit dimaki sama orang tua, bunuh diri. Nggak naik kelas, bunuh diri. Coba lihat, roh apa itu? Tokoh-tokohnya dulu namanya Chubby Checker, ya, Little Richard, Jane Vincent yang terkenal dengan lagu Bebop Belula, she's my baby. Bebop Belula, I don't mean maybe. Nah itu terkenal. Ya itu tahun 50-an 60-an itu. Katanya nggak tahu, buktinya tahu tuh. Sekarang saya mau kasih kesaksian. Kenapa jadi generasi frustasi penakut? Saya kasih kesaksian diri saya tidak malu supaya jadi contoh baik, jangan contoh jelek ya. Dulu waktu saya masih remaja, tahun 50-an itu sampai tahun 60-an, saya lahir tahun 40. Saya dengar Biba Belula itu tahun 58 waktu saya umur 18 tahun. Dan saya senang sekali dengan lagu itu. Dan saya memang main musik rock dengan lagu itu. Nah, saya katakan sewaktu saya masih kecil sampai dengan umur 18 tahun itu, saya tidak pernah onani. Saya tidak tahu onani itu apa. Tapi pada saat saya dengar musik Bebop Belula, she's my baby. Bebop Belula, I don't mean maybe. Wah, saya hafal. Nyanyi di kaca. Bebop Belula, she's my baby. Ya, kemudian apalagi ketika Elvis Presley datang. Waduh. Kemudian tanpa sadar, saya tidak mengerti kapan mulainya, saya mulai onani. Nah, saya tanya, dulu saya tidak mengerti, kenapa ini? Tidak baca stensilan cabul, gitu. Tidak nonton blue film, loh kenapa bisa begitu? Nah setelah saya tobat baru Roh Kudus buka. Sudah tahu Biba Belula itu artinya apa? Itu mantra roh onani. Itu kalau kita bilang Biba Belula, kita panggil roh onani masuk. Nah di Indonesia ada satu lagu yang menyebabkan pemuda-pemudi Indonesia baik Kristen atau non-Kristen onani. Lagunya tahu? Biba Belula versi Indonesia. Lagunya begini. Del teko del kodel teko del kodel teko del kodel. Nah ini. Nah, ayo. Saudara percaya tidak percaya, coba nyanyi lagu itu setiap hari. Pasti onan. Ya ngapain terkodel-kodel? Coba. Aduh, ditipu ablis. Nah, orang yang suka onani
Meskipun Kristen, meskipun aktif dalam pemuda-pemudi Betani gitu, jiwanya penakut, bimbang, ragu-ragu, tidak bisa jadi pelaku firman. Hanya kalau retret kuat sebentar itu, anget-anget tai ayam. Iya, pasti, karena orang onani itu self service. Melayani diri sendiri, tidak bisa melayani orang lain. Dosa lagi. Onani bukan penyakit. Tanya sama dokter. Nanti kalau ada dokter Royandi di sini, tanya. Itu bukan penyakit, itu roh. Tidak bisa diobati. Pergi ke dokter, tanya, dok, saya nih sakit onani gitu. Nanti kan dokternya bilang, ambil coba darahnya, periksa di laboratorium. Berapa cc onaninya gitu. Nggak bisa. Dikasih obat apa saja nggak bisa. Bisanya apa? Bertobat dan ditangking dalam nama Yesus. Tidak mungkin. Ya, itu contohnya. Nah, kemudian agenda kedua. Tahun 1961 sampai ini udah jam sampai jam 7 ya? Oh, masih ada. Sampai 1965. Ini adalah agenda kedua. Menghasilkan generasi free sex. Kumpul kebo. Generasi free sex. Orang yang sudah onani, yang sudah frustasi, depresi, pasti akan ke free sex. Atau dia kumpul kebo karena takut menikah, tidak mau tanggung jawab, mau enaknya saja. Nah, ini disebut dalam kitab Wahyu tadi, orang-orang yang tidak percaya. Sudah tahu kenapa free sex? Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan manusia perempuan supaya berjodoh satu dengan lain, kemudian diberkati dalam pernikahan kudus untuk menghasilkan anak-anak Allah yang kudus. Tetapi kalau saudara free sex, anak-anaknya anak-anak kudis, bukannya kudus. Iya. Yang masuk bukan roh kudus, roh kuda yang masuk. Roh kebo yang masuk. Nah, ini. Ya, ini generasi free sex, orang yang tidak percaya. Nah, disinilah lahir daripada musik rock yang dulu namanya rock and roll. Ketika saya di Amerika pada tahun 78, meskipun belum tobat, baru saya mengerti apa artinya musik nama rock and roll itu. Sudah tahu, saya kira rock and roll itu sungguh, saya kira itu nama lagu rock and roll. Bukan, itu adalah bahasa sandi. Kalau sudah pergi ke Amerika, terutama New York, itu ada daerah pelacur, namanya Bronx. Ya, itu daerah pelacur lampu merah di situ. Nah, kalau sudah datang, ketemu sama germo di sana, itu mereka bilang begini, hey man, do you want rock and roll? Hey bung, kamu mau rock and roll? Nah, kalau sudah tidak ngerti, kebetulan suka musik rock, bilang, yes, I want rock and roll. Dibawa langsung, dikasih cewek nanti. Nah, apa itu rock and roll? Itu bahasa sandi. Rock itu artinya bukan hanya batu karang, tetapi juga menidurkan atau menina bobokan. I rock a baby. Saya menidurkan seorang bayi atau menina bobokan seorang bayi. Yang memeluk dengan erat gitu, dengan nafsu. Itu rock. And roll, rolling, berguling-guling. Jadi artinya apa? Rock and roll itu arti sebenarnya, ya, itu artinya bersetubuh atau berzina, tentu bukan dengan istri atau suami. Begitu nafsunya saling peluk sampai berguling-guling. Itu namanya rock and roll. Nah, itu musik blues yang tahun 50 sampai 60 ini menjadi tren pada waktu itu, menjadi gaya pada waktu itu. Kemudian pada tahun 61 sampai 65 berkembang, dikasih rhythm. Jadi rhythm and blues. Kalau tadinya blues, stay away from me gitu. Blues itu apa, beatnya nggak ada, tapi mulai dikasih beat. Karena apa? Karena blues ini, lagu blues asalnya dari Afrika, ya, di daerah Swahili. Ketika bangsa negro ini ditangkap oleh bangsa kulit putih, dibawa ke Amerika, diperjualbelikan sebagai budak, mereka beragama voodoo. Dan agama voodoo ini mempunyai mantra dan nyanyian untuk memanggil setan. Namanya voodoo mystical music. Nah, ketika mereka diperjualbelikan sebagai budak di Amerika, mereka itu dendam sama orang Amerika yang Kristen. Dan karena mereka tidak bisa melawan, bahkan diperlakukan seperti binatang, mereka frustasi, depresi, nyanyinya blues. Sebetulnya lagu voodoo yang mereka nyanyikan di Afrika dikasih syair-syair dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian jadi blues, rhythm and blues dikasih rhythm. Rhythmnya itu rhythm voodoo. Dulu pakai gendang, tuk 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 tuk. Nah, itu kemudian diganti tuk tuk cak cak tuk tuk cak cak. Nah, gitu kan? Sama, jadi big rock. Itu rhythm and blues. Nah, kemudian
Dari rhythm blues ini namanya kemudian diganti oleh seorang disc jockey yang namanya Alan Freed, yang pergaulannya dengan kaum-kaum yang tidak benar dan mengerti bahasa sandi. Dia dengar, oh rock and roll ini bagus, kasih aja namanya musik rock and roll. Jadilah itu rock and roll music yang sebetulnya sejak dari kandungan sudah memberontak dan sudah najis. Jadilah musik rock and roll itu. Nah ini dia tahun 61 sampai 65 ya. Raja daripada musik rock itu Elvis Presley, yang kemudian mati dengan 8 racun di dalam hatinya ya, karena dia begitu banyak makan narkotik dan begitu banyak main perempuan. Lagu-lagu yang pada waktu itu sedang top adalah Biba Belula, Jailhouse Rock, Let's Do It on the Road, mari kita lakukan di jalanan. Mereka kalau free sex itu bukan di mobil lagi, di jalanan juga jadi ya. Kemudian hotel-motel, hotel itu dibikin motel ya, yang hanya beberapa jam singgah saja gitu. Di Surabaya kan banyak itu ya, ada kan. Kemudian wet dream over you, mimpi basah tentang engkau begitu, tapi bukan mimpi basah sebenarnya, onani. Room service, bukan bellboy yang datang ya. Kemudian I need a dirty woman, saya butuh wanita kotor. Untuk diapain? Dibersihkan, untuk ikut jadi kotor kan. Tokoh-tokohnya Bill Haley, Ricky Nelson, Pink Floyd, Elvis Presley, Genesis ya. Kemudian agenda yang ketiga tahun 1966-1970. Ini sudah ada yang lahir tahun 70, udah ada. Yang tahun 70 lahir siapa? Coba tolong angkat tangan. Sudah ada ya. 1966-1970 menghasilkan generasi bunga atau generasi hippies ya, hippies. Generasi bunga, flower generation atau hippies yang suka narkotik, ganja, yang dalam kitab Wahyu dikatakan orang-orang keji ya, orang-orang keji.